Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Aulia Khairunnisa Nuriani, kemudian Mia Mafa, Lailatul, dan Tika Yunia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai angsuran penundaan fasilitas pembayaran pajak dan pelaporan perpajakan. Oke, langsung saja ya. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai materi tersebut, kita harus tahu dulu dong landasan hukum dari materi tersebut. Jadi, landasan hukumnya meliputi yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang KUP, dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Kemudian yang kedua ada PMK nomor 242 PMK 03 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 18 atau PMK 03/2021 yang membahas mengenai mengatur pengasuran penundaan pembayaran pajak, dan terakhir yaitu ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Dirjen terkait pelaporan dan juga fasilitas administrasi. Nah, tadi kan udah belajar mengenai dasar hukumnya. Nah, setelah dasar hukumnya, di sini kita langsung ke materi mengenai fasilitas pembayaran pajak. Apa sih fasilitas pembayaran pajak itu? Nah, fasilitas pembayaran pajak itu dibagi menjadi dua. Ada yang angsuran, ada yang penundaan. Nah, angsuran itu apa sih? Jadi, angsuran itu, kalau misalnya kita menggunakan logika, bayangkan saja nih, seandainya kalau misalnya ada orang beli suatu barang dalam jumlah yang banyak, gitu kan, itu kan pasti nominal yang besar, itu kan pasti berat ya. Oleh karena itu, kalau misalnya dicicil itu lebih mudah. Oleh karena itu pemerintah juga ya, Menteri Keuangan dan lain-lain itu memberikan keringanan bagi wajib pajak dengan adanya angsuran. Jadi angsuran itu adalah fasilitas untuk membayar kewajiban pajak secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Misalnya bisa digunakan untuk apa? Untuk melunasi kekurangan bayar PPh Pasal 29 berdasarkan SPT tahunan. Kemudian ada kewajiban pajak baru dari STP, SKPKB, SKPKBT, keputusan pembetulan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Dan yang kedua adalah penundaan. Penundaan itu adalah fasilitas yang memungkinkan wajib pajak menunda pelunasan kewajiban pajak hingga waktu yang disetujui. Misalnya berlaku untuk jenis pajak yang sama seperti dalam fasilitas angsuran. Kemudian yang kedua, wajib pajak dapat mengajukan jika terbukti mengalami kesulitan kondisi finansial di luar kendali, misalnya bencana alam, gangguan produksi, gitu kan. Kayak bayangin aja ya kalau misalnya perusahaan itu ada suatu kendala musibah yang dia alami gitu kan, apa yang harus dia bayarkan gitu kan. Oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas pembayaran pajak yaitu ada penundaan. Jadi harusnya kalau misalnya dengan ada fasilitas tersebut itu dapat membantu wajib pajak gitu kan dalam pembayaran perpajakan. Kemudian kita lanjut ke prosedur dan persyaratan pengajuan. Nah, jadi, jika ingin menggunakan fasilitas perpajakan, ya kadang ditakutkan itu kan disalahgunakan. Jadi, DJP itu memberikan aturan gitu kan kepada orang-orang yang mau, pada wajib pajak yang mau mengajukan fasilitas pembayaran pajak dengan dokumen-dokumen persyaratan. Ya, prosedurnya kayak gimana dan persyaratan pengajuannya seperti apa. Oleh karena itu, ada beberapa nih dokumen permohonan yang harus dilampirkan, yang harus mereka siapkan agar mendapatkan fasilitas dalam pembayaran pajak tersebut. Yang pertama yaitu surat permohonan ditandatangani wajib pajak atau kuasanya. Yang kedua, rincian utang pajak, jumlah angsuran, penundaan, masa dan besarnya. Yang ketiga, bukti kesulitan likuiditas atau laporan keuangan income, neraca, cash flow, atau dokumen keadaan di luar kendali. Dan yang keempat, bukti penilaian aset sebagai jaminan. Nah, itu jika diperlukan aja ya. Dengan adanya dokumen permohonan ini ya, ini kan sebagai bukti juga kalau misalnya memang wajib pajak atau pengusaha kena pajak itu memang mengalami kesulitan gitu dalam pembayaran perpajakan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai ini bukan aku ya. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan aku. Next. Oke, kita lanjut ke prosedur dan persyaratan pengajuan. Nah, tata cara pengajuannya yang pertama, ajukan sebelum batas waktu pembayaran SPT tahunan untuk PPh pasal 29 atau sebelum diterbitkan surat paksa untuk STP dan SKPKB.
Lalu yang kedua, sampaikan secara elektronik lewat e-form di DJP online atau tertulis di ke KPP tempat terdaftar. Lalu setelah itu KPP memeriksa kelengkapan dokumen dan kelayakan WP dalam 15 hari setelah permohonan diterima. Lalu jangka waktu dan besarannya, angsuran PPh pasal 29, STP, SKPKB, SKPKBT, keputusan pajak lainnya 12 bulan untuk STP atau SKPKB, akhir tahun berikutnya untuk PPh 29. Itu tanpa bunga jika WP patuh dan denda 2% per bulan atas tunggakan jika WP wan prestasi. Untuk penundaannya jenis pajak sama jenis pajak, maksimum jangka waktunya 3 bulan untuk PPh pasal 29, 12 bulan untuk STP atau SKPKB. Bunga atau sanksinya sesuai ketentuan denda KUP. Lalu selanjutnya mekanisme keputusannya, yaitu keputusan pengajuan angsuran atau penundaan diterbitkan dalam bentuk SK pengangsuran atau SK penundaan. WP wajib melunasi angsuran dan pokok pajak sesuai jangka waktu SK. Jika WP wan prestasi DCP dapat mencabut jaminan dan menagih sisa pokok pajak serta denda administratif. Pelaporan pajak. Lapor pajak adalah agenda rutin wajib pajak orang pribadi, badan, atau instansi untuk melaporkan pajak yang telah disetor ke negara. Surat pemberitahuan atau SPT adalah formulir yang digunakan wajib pajak untuk melapor perhitungan dan atau pembayaran pajak termasuk objek pajak, bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai ketentuan perpajakan. Lalu selanjutnya macam-macam SPT, yaitu ada 2, SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa itu SPT untuk laporan pajak yang disampaikan setiap bulan atau periode sesuai periode tertentu. Untuk jenis pajak tertentu meliputi SPT masa, pajak penghasilan, PPh, SPT masa PPN atau PPNBM. Lalu SPT tahunan, yaitu SPT untuk laporan pajak yang disampaikan setahun sekali setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu bulan Januari sampai 31 Desember, meliputi SPT tahunan orang pribadi dan SPT badan atau perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara penyampaian SPT. SPT dapat disampaikan langsung oleh wajib pajak ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan melalui pos dengan bukti kirim atau melalui jasa kurir ekspedisi dengan bukti pengiriman. Bukti pengiriman dianggap sebagai tanda terima jika SPT sudah lengkap. Metode elektronik juga digunakan misalnya e-filing, e-form, via DJP online atau Cortex, atau saluran digital lain yang ditentukan oleh Ditjen Pajak. Pengisian SPT secara elektronik oleh wajib pajak, misalnya SPT badan, diwajibkan sesuai aturan oleh DJP. Lalu ada batas waktu penyampaian SPT, yaitu pada SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Lalu SPT tahunan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT tahunan badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Lalu ada perpanjangan waktu penyampaian SPT. Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang KUP HPT menyatakan wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh paling lama 2 bulan dengan memberitahukan sebelumnya kepada Dirjen Pajak. Pihak yang bisa mengajukan yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Lalu ada PMK 81 tahun 2024 pasal 175 ayat 1 mewajibkan bahwa pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan harus disampaikan kepada Dirjen Pajak sebelum batas waktu SPT yang semula berakhir. Perpanjangan maksimal 2 bulan dari batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Untuk perpanjangan, wajib pajak harus melampirkan dokumen pendukung perhitungan PPh sementara, laporan keuangan sementara, bukti setor, dan lain-lain. Saat ini DJP menyediakan layanan IPSPT atau formulir 171Y di DJP online agar perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik. Oke, untuknya saya akan menyampaikan tentang sanksi administrasi atau denda. Wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai pasal 7 ayat 1 UU KUP.
SPT tahunan PPh orang pribadi dendanya adalah 100.000. Sedangkan SPT tahunan PPh badan dendanya 1 juta. Untuk SPT masa PTN dendanya 500.000 dan SPT masa lainnya seperti PPh 21, 23, 25, 4, 15, 22 dan lain-lain dendanya adalah 100.000. Selain denda, wajib pajak juga dapat dikenai bunga 2% per bulan atas PPh pasal 29 yang dibayar atau terhutang sejak jatuh tempo sampai pelunasan sesuai UU KUP. Selanjutnya, wajib pajak dikecualikan dari denda. Ada WP bentuk usaha tetap yang tidak beroperasi lagi di Indonesia, WP badan yang tidak berusaha lagi atau telah bubar, serta bendahara yang tidak lagi melakukan pembayaran. Wajib pajak lain yang alasan keterlambatan SPT-nya berhubungan dengan kejadian luar biasa, misalnya kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom, atau terorisme, perang antar suku, atau gangguan sistem administrasi lainnya. Ada juga wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia atau berhenti usaha atau pekerjaan bebas, atau WP orang pribadi asing yang tidak lagi tinggal di Indonesia juga dikecualikan dari denda. Kesimpulannya, angsuran dan penundaan pajak adalah fasilitas yang diberikan pemerintah untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kendalinya agar tetap dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Fasilitas pembayaran pajak mencegah tunggakan yang berlarut-larut dan menjaga kepatuhan wajib pajak, namun tetap disertai bunga atau sanksi agar tidak disalahgunakan. Untuk pelaporan SPT wajib dilakukan tepat waktu, yaitu SPT masa 20 hari, SPT tahunan orang pribadi 31 Maret, sedangkan untuk badan 30 April, dan dapat diperpanjang maksimal 2 bulan melalui EPSPT. Pemerintah mempermudah pelaporan melalui e-filing, e-form, or text sehingga lebih praktis dan cepat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.